Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri Jafar, NPM 192111065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas materi mengenai model-model kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja masuk ke materi. Model-model kurikulum pendidikan jasmani. Model kurikulum adalah bentuk pengimplementasian kurikulum dengan memberikan makna atau arah sesuai dengan perspektif atau orientasi nilai yang dianut oleh guru. Oleh karena itu, setiap model selalu diwarnai oleh perbedaan dalam hal tujuan, dalam hal struktur programnya, maupun orientasi nilainya. Model kurikulum pendidikan jasmani ini meliputi yang pertama pendidikan olahraga, sport education, kedua pendidikan jasmani humanistik, physical education, tiga pendidikan gerak, movement education, empat pendidikan disiplin olahraga, kinesiological studies, keempat, lima pendidikan pengembangan, developmental education, keenam pendidikan kebermaknaan pribadi, personal meaning, dan yang ketujuh adalah pendidikan kebugaran kesehatan, field repeat physical fitness. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah development education atau pengembangan pendidikan. Model ini bersifat pengembangan ini belakangan ini merupakan model kurikulum yang paling didukung. Kenapa? Meskipun beberapa ahli mengatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifatnya menyatu dengan model lainnya daripada bersifat sendiri atau terpisah. Karena developmental ini menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan kurikulum tersebut. Pembuat kurikulum membuat program pembelajaran sesuai dengan tingkat pengembangan anak didik pada saat sekarang. Model ini berusaha menciptakan kurikulum yang holistik dan seimbang antara pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Model ini menganggap bahwa setiap individu mempunyai irama dan pola pertumbuhan dan perkembangan yang unik. Oleh karena itu, unit pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan individu sendiri. Dan yang kedua adalah movement education. Model pendidikan gerak memiliki dampak yang luas di kalangan sekolah dasar dan bergantung pada prioritas guru itu sendiri. Model ini menekankan beberapa kombinasi orientasi nilai dari disciplinary mastery atau menekankan pada pembelajaran tentang gerak, learning process menekankan pada pembelajaran bagaimana bergerak, dan self actualization yaitu menekankan pada faktor anak. Pokoknya model ini atau model pendidikan ini menekankan pada penguasaan gerak anak itu sendiri. Tujuan dari pendekatan ini terutama agar anak dapat bergerak secara terampil, dapat menunjukkan aneka ragam gerak secara efisien. Yang kedua, lebih menyadari akan arti dan rasa gerak itu sendiri, serta menyenangkan baik sebagai pelaku maupun penonton. Yang ketiga adalah sport education, model pendidikan olahraga. Sebelum disebut sport education, model ini disebut model bermain atau play education. Mengandung olahraga sebagai sesuatu yang bernilai secara intrinsik dan dapat dimasuki secara sukarela. Perintis dan pendukung dari model ini menyatakan bahwa tujuan dari model pendidikan olahraga adalah membantu siswa menjadi pemain yang terampil dan bersifat sportif. Dalam artian bisa juga membantu seseorang menjadi seorang yang berprestasi dalam olahraga tersebut. Tujuan model ini adalah membantu semua siswa mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang berguna untuk dapat berpartisipasi dalam olahraga itu sendiri, serta membantu siswa untuk menjadi olahragawan yang baik sepanjang hidupnya.
keempat adalah materi personal meaning. Model kurikulum personal meaning ini memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Untuk mendapatkan model ini diperlukan proses kurikulum, yaitu suatu kerangka kerja teoris yang dimasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dari proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum itu sendiri. Sedangkan dimensi proses, yaitu yang kedua adalah dimensi proses, berperan sebagai pola klasifikasi untuk mengidentifikasikan keseluruhan proses pemberdayaan gerak. Dan yang kelima adalah Field Relate Physical Fitness. Ciri model pendidikan kebugaran ini yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama itu meningkatkan kebugaran jasmani pada siswa. Sebagaimana yang dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, maksudnya tanpa menimbulkan kelelahan yang berkelebihan, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi yang tidak terduga. Salah satu model implementasi program pendidikan jasmani lebih menekankan pada peningkatan kualitas kesegaran jasmani anak didiknya. Tujuan pendekatan ini terutama agar anak menjadi lebih segar, lebih sehat, terutama sehat jasmani maupun rohani, mengetahui dasar-dasar psikologis kesegaran jasmani, dan mengetahui dan memelihara gaya hidup sehat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.